dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fisika untuk anak SMA, MA maupun SMK kelas 11, yaitu tentang kontinuitas atau persamaan kontinuitas, yaitu salah satu bagian dari fluida dinamis ya. Di sini kita akan mempelajari tentang debit dan persamaan kontinuitas. Sebelumnya saya jelaskan di sini bahwa debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu ya. Jadi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa anak-anak, teman-teman ataupun para pendidik, tolong bantu kita subscribe, like, share, dan komen agar kegiatan bimbingan belajar Arif tetap eksis, membantu kegiatan pembelajaran secara online. Oke? Kemudian di sini ada rumus debit, volume, fluida, selang waktu. Di sini Q, kecepatan per waktu, volume ya, volume per waktu. Ini meter kubik satuannya. Ini adalah detik. Nah, ini juga bisa debit ini luas, ini kali L panjang kali T atau A kali kecepatan kali volume kali waktu per waktu ya. Jadi bisa diartikan di sini bahwa Q adalah luas kali volume ya. Nah, kemudian persamaan kontinuitas ya. Di sini ini bisa selang waktu ya, bisa di kecepatan di situ ya. Jadi volume juga di situ berperanan ya. Persamaan kontinuitas adalah Q1 sama dengan Q2, di mana di sini ada ρ1 massa jenis 1 kali luas ya, kemudian kali kecepatan juga, kemudian ρ2 kali luas 2 kali kecepatan, sehingga ini dicoret akhirnya luas kali kecepatan sama dengan luas kali kecepatan 2 ya. Nah, coba di cover dulu supaya bisa memahami pengertiannya. Nah, jadi kecepatan fluida berperanan. Nah, ini untuk mencari jarak, itu kecepatan dikali waktu ya. Ini jarak dari titik ini ke titik ini, fluida yang mengalir pada pipa ini ya. Ini jarak nih, jarak untuk jarak 1, ini jarak 2. Nah, yang ini yang titik-titik ini dinamakan garis arus atau streamline ya. Streamline. Oke ya. Oke. Kita masuk kepada contoh soal pertama. Itu bahwa dijelaskan bahwa sebuah pipa besar mempunyai luas penampang 6 cm pangkat 2. Ujungnya mempunyai keran dengan luas penampang 2 cm pangkat 2. Kecepatan zat cair yang mengalir pada pipa besar 0,2 meter per second dalam waktu 10 menit. Zat cair yang keluar dari keran tersebut adalah berapa? Nah, coba disimak dulu kita anak-anak. Jadi kita bisa pelan-pelan ya membahasnya apa yang kita ketahui di situ tentang pertama kecepatan, dan juga di situ kita lihat ada luas ya. Jadi kita di sini ada pembahasannya. Luas itu dianukan dengan A. Nah, ya di situ A 6 cm pangkat 2. Nah, kita perhatikan di situ, kita berubah dulu dalam bentuk meter ya. Jadi kalau dalam bentuk meter ini kan kalau kita satu itu senti ya, senti ke meter itu 10 pangkat 2. Tapi karena ini 1 cm pangkat 2 jadi 10 pangkat 4 meter ya. Jadi kita bisa menyimak di situ. Jadi meter pangkat 2. Jadi biar sama ya. Jadi bisa mengkonversikan dengan satuannya, jadi bisa memahami. Oke ya. Udah, lanjut ke situ. Berarti berapa? Tinggal kita kasih aja 6 kali 10 pangkat 4. Ya, udah. Nah, kemudian di situ ada kecepatan zat cair. Berarti ada kecepatan di situ di waktu ya, kecepatan zat cair mulai pada pipa besar 0,2 meternya dalam waktu dulu kita rubah karena ini 10 menit. 10 menit berarti kan 10 dikali 60 detik S ya. Nah, maka kita dapatkan 600
second atau 600 detik. Nah, dari sini kita lihat bahwa di situ ada bentuk ya. Jadi kita langsung masuk kepada rumus, yaitu Pi, rumus ya, kita bahas Pi per T ya, sama dengan A kali T. Nah, berarti kita jadi Pi per 600 ya, sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 ya. Maka dikali ya, lupa kayak kali ini ada kecepatan P nya kan 0,2. Jadi di sini P nya 0,2 meter per second ya. Jadi kita dapatkan dari sini adalah P nya ya, dapatkan P nya adalah 72 kali 10 ya, pangkat min 3 meter pangkat 2 ya, atau meter pangkat meter pangkat 3 kubik ya, volume ya. Nah, jadi di situ kita dapatkan 72 liter karena yang ditanya volume. Nilainya ya, nilainya sama dengan oke ya. Sudah. Kita masuk ke contoh nomor 2. Sebuah tangki air terbuka memiliki kedalaman 0,8 meter. Sebuah lubang dengan luas penampang 5 cm pangkat 2 dibuat di dasar tangki. Berapa volume air per menit yang mula-mula akan keluar dari lubang tersebut? Nah, ini juga kita pelan-pelan kita lihat dulu apa yang diketahui, bahwa di situ yang diketahui ada luas ya, luas penampang. Penampangnya dulu ya, pembahasan di sini. Buat penampang kita perhatiin 5 cm pangkat 2 ya. Ini juga seperti tadi saya bilang, jadiin meter pangkat 2, berarti tinggal 5 kali 10 pangkat 4. Anda harus selalu hafal itu ya, yang dalam satuan ya. Kemudian T yang diketahui berarti berapa per menit? 1 menit. Berarti 1 menit itu berarti 1 kali 60 second atau 60 S ya, yang kita ketahui, atau detik. S ini detik ya. Nah, kemudian ada tinggi, memiliki kedalaman hanya 0,8 meter. Ini tidak ada pengaruh karena sudah COVID ditanya adalah Pi. Apa? Ditanya di sini berapa volume air. Jadi sini adalah volume ya. Oke ya. Nah, di situ kita, karena ini berkaitan dengan rumus, ada rumus yang sering kita dengar itu untuk ketinggian, kita pakai rumus ini. Kan ada rumus ini untuk mencari kecepatan ini. Jadi di situ kita masukkan aja 2 kan gravitasi, pengaruh gravitasi. Gravitasi itu 10 meter per second ya. Selalu ada itu, kali 10 ya, kali 0,8. Didapatkan P-nya adalah 4 meter 20 ya. Jadi 16 jadikan akar dari 16. Jadi akar 16. Jadi P-nya didapatkan adalah 4 meter ya. Nah, kemudian kita masukin rumus. Rumusnya sudah dari sini kita masukin rumus P per T sama dengan A ya. Nah, jadi kita sini sudah ada tadi, bayangannya adalah P, waktunya 60 ya, 60 detik sama dengan luas penampang tadi sudah kita dapatkan 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita kecepatan kita dapatkan tadi adalah 4 ya, 4. Jadi kita masukkan aja 4 yang kecepatan ini ya, 4. Nah, maka kita akan dapatkan di situ adalah P-nya. P-nya adalah 0,12 meter kubik atau
nanti anak-anak bisa melihat dari situ ya, tuh apa belajarnya. Kita coba hemat waktu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3 itu. Di soal nomor 3 kita perhatikan di situ bahwa besar luas penampang 2 5 cm pangkat 2, laju aluran air pada penampang A2 10 meter per second, maka besar debit penampang A1. Nah, berarti kita diminta mencari debit di penampang 1 ya. Jadi penampang di A1. Jadi di sini kita perhatikan dulu bahwa pertama yang kita lihat adalah bahwa besar debit di segala titik besarnya adalah sama. Jadi di sini pembahasannya adalah Q1 sama dengan Q2. Jadi besar debit di 1 dengan Q2 adalah sama. Jadi prinsipnya situ. Jadi karena ini yang ditanya adalah Q1, jadi kita langsung Q1 A2 mudah sekali. Kita bisa masukin aja langsung ke rumusnya. Tapi kita lihat di situ bahwa 25 cm di A2-nya. A2 ini tadi kan kita tahu, kita rubah dulu. Seperti yang tadi saya bilang, langsung aja kita kalau udah sering belajar akan tahu dari sentimeter ke meter ya, bisa ini ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada P2 gitu. Nah, kecepatan di 2. Nah, jadi laju aliran pada ini P2 nih, bukan A2 ya, P2. Jadi kecepatan pada P2-nya adalah 10 meter per second ya. Jadi kita bisa langsung tulis di situ adalah dikali aja di sini 5 kali 10 pangkat 4 meter pangkat 2 dikali ini P2 ya, 10 meter per second. Jadi ini kita kubik ya, jadi 50 kali 10 pangkat 4 ya, jatuhnya 5 kali 50 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Nah, per unitnya ya. Jadi kalau kita mau lebih perkecil lagi ya bisa aja ini ya, kalau kita perkecil ya. Jadi bisa Q1-nya 5 kali 10 3 meter kubik per second. Oke ya. Oke, demikianlah pertemuan kita tentang dukung protokol kesehatan pemerintah kita. Karena ini corona makin terus meningkat, tetap menjaga jarak anak-anak dalam pembelajaran ataupun di mall ataupun di pertemuan. Kemudian gunakan masker dan sepulang dari rumah ke rumah ya, cuci tangan, muka dan kaki ya, supaya menjaga kesehatan. Oke, kita jumpa lagi nanti dalam pertemuan yang akan datang. Oke, selamat belajar.